Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dihimbau untuk boleh silent handphone masing-masing supaya kita juga boleh menjalani ibadah kita dengan penuh hikmat. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk mengambil sikap saat ini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian kita bersuka dalam Tuhan. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan
memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian ku bersyukur Bapa. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit.
beresponsorian dari Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Ayat yang pertama akan dimulai dari kaum wanita, ayat yang kedua kaum pria, dan pada ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya mengintip beberapa waktu yang lalu dalam rumah ibadah tetangga kita. Kalau mereka itu nunduk serentak. Maaf, nggak boleh buang angin juga. Senyap sekali. Sampai satu jarum jatuh mungkin kedengaran. Tapi sangat berbeda dengan ibadah kita yang terlalu merdeka. Berlindung di balik dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kuasa Roh Kudus merajalela. Baik juga kita kalau terlambat ya senyap datang, senyap duduk, tidak mengganggu yang konsentrasi. Lebih baik lagi Bapak Ibu kita hadir tepat waktu. Amin Bapak Ibu. Dan pada bagian ini kita melihat beberapa hal dari amanat teks ini Bapak Ibu. Pertama, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir dan menyembuhkan
sehingga dapat melihat kembali. Ini satu perkara yang luar biasa, Bapak Ibu. Sedangkan orang dioperasi katarak saja belum tentu bisa kembali lagi. Saya kan ngobrol-ngobrol dengan orang di samping saya waktu mau dioperasi itu. Ibu takut enggak? Takut Pak Ai? Iya, enggak takut. Lalu dari obrolan itu saya menangkap satu pernyataan bahwa acap kali orang yang dioperasi itu bisa kembali katarak berulang-ulang dan tidak sembuh-sembuh. Dan dalam hati saya berdoa untuk itu, sekalipun agamanya dengan kita tentu beda. Tetapi pada bagian ini kita bandingkan peristiwa ribuan tahun yang lalu itu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sudah buta sejak lahirnya. Ayat 1 menyebut buta sejak lahir itu menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang merasa terbuang. Jadi Bapak Ibu saudaraku, orang yang mempunyai cacat atau kelainan fisik secara normal lahir dari kecil itu, dia akan merasa tersisih. Dan Bapak Ibu saudaraku, ketika kita melihat kondisi ini, maka kita mengerti bagaimana sukacita orang ini yang buta sejak lahir langsung melek dapat melihat. Dia kan pengemis, tidak bisa melihat koin mata uang itu. Tapi seketika juga dia dapat melihat uang itu hijau, langsung matanya dia uang. Dan pada bagian ini Bapak Ibu, orang tua dari orang yang buta itu juga menyaksikan peristiwa kesembuhan itu dari anaknya lahir buta. Dan ini tentu sangat kesulitan bagi kita mengasuh anak seperti ini dan membesarkannya. Memang tidak disebutkan identitas orang ini laki atau perempuan, tapi lebih pasti kita tuju ini laki. Sebab tidak ada orang Israel mengemis itu perempuan, laki. Kalau perempuan di rumah saja. Dan Bapak Ibu saudaraku, nas ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika dalam kebutaan itu, kira-kira apa yang ada di benak seseorang ketika dia dalam kebutaan itu? Saya tidak sampai buta, hanya mata saya terganggu dan tidak bisa melihat, membaca dengan jelas, melihat jauh jelas. Tapi puji Tuhan melihat uang masih jelas. Nah itu. Dan Bapak Ibu, saya dapat bayangkan dia gelap siang dan malam, dan dia tidak tahu mana siang mana malam, mana makanan enak atau tidak enak. Tapi ketika dicicip baru dia tahu ini pedas, ini bergaram, ini tawar dan seterusnya. Tapi tidak bisa melihat. Kalau dia laki-laki mau sedang jatuh cinta pada seseorang pun, dia nggak bisa tahu ini orangnya cakep rupanya atau apa. Dia hanya lamat-lamat mendengar suara. Maka biasanya orang buta itu pendengarannya tajam, feelingnya kuat. Itulah sebabnya dia tahu setiap gerakan dan dia tahu setiap langkah. Tetapi banyak orang di sekitar orang buta tidak menghargai orang buta. Termasuk di Banjarmasin. Sudah jelas-jelas itu di jalanan, di trotoar itu ada bergerigi-gerigi. Itu milik orang buta tunanetra. Tapi malah kita pakai berjualan di situ. Kita pakai pesepeda di situ. Itu milik orang buta tunanetra warna kuning. Bergerigi-gerigi jalannya Bapak. Di kantor-kantor kan ada itu. Jangan sentuh itu milik mereka. Tapi justru kita taruh di situ kursi kita. Kira-kira kalau orang buta datang, tersandung nggak?
Artinya kita tidak memberi ruang kepada mereka yang mengalami cacat seperti itu. Jadi tepat seperti tetangga orang buta ini tidak menerima orang buta itu jadi melek, malah menjadi perdebatan bagi mereka. Ini orang buta kemarin yang mengemis itu anaknya si Anu itu? Oh iya. Tapi yang lain berkata bukan. Dan menjadi perdebatan. Tetangga-tetangga itu membawa dia kepada orang Farisi untuk disidang dan diadili. Ini tetangga model apa Bapak Ibu? Harusnya tetangganya bersukacita, oh puji Tuhan. Kalau misalnya namanya ini tadinya si Roy, Roy sekarang sudah bisa melihat. Dari saya seekor kambing untuk kita pestakan dia minggu depan. Bukankah seharusnya begitu respon tetangga Bapak Ibu? Tetapi disebutkan tadi dalam bagian pembacaan ini malah tetangga-tetangga menjadikannya bahan olok-olokan. Saya berharap itu bukan kita yang seringkali dengan tetangga kita mengolok-olok dan membicara-bicarakan. Ketika dia tidak ada, kita bicarakan habis-habisan dan seterusnya. Dan yang kedua dalam nas ini Bapak Ibu, dalam keadaan buta, stigma. Tahu stigma? Bukan stik. Stigma itu cap. Cap itu berarti satu penamaan kepada orang yang cacat. Termasuk murid-murid Tuhan Yesus juga terkena stigma itu. Penilaian mereka terhadap orang buta itu kalau dari lahir itu pasti karena dosa. Bisa saja MBA. Tahu MBA? Bukan Master of Business Administration, tapi married by accident. Menikah karena ada anak yang membawa golok di dalam perut. Nikahkan. Kalau enggak nanti saya tidak mempunyai bapak ibu. Ditusuk-tusuk dari dalam. Akhirnya ibunya memelas-melas sama si laki-laki. Nikahilah aku. Nikahilah. Kalau enggak perut dalam bayi tidak mempunyai ayah. Dan seterusnya seperti demonstrasi kehidupan di sekitar kita. Sehingga sering ditemukan bayi-bayi terlantar, dibuang begitu saja. Dan berapa banyak ditemukan oleh polisi disidik tempat-tempat pengguguran kandungan secara paksa ilegal. Itulah karena MBA. Tetapi pada bagian ini kita dapat melihat Bapak Ibu, stigma masyarakat pada masa itu termasuk murid-murid mengasumsikan bahwa setiap sakit penyakit atau kelemahan fisik selalu berkaitan dengan dosa. Selalu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dosa Bapak Ibu. Karena orang Israel ini kan monoteisme. Ketat sekali mereka ketauhidannya kepada Tuhan Allah, kepada Yahweh itu, sehingga segala sesuatu yang terjadi pada manusia mereka asumsikan itu berkaitan dengan pelanggaran atau dosa. Itulah sebabnya murid-muridnya pun terjebak pada stigma itu. Sama seperti warga gereja acap kali juga terjebak dengan stigma, mencap, memberi penilaian sesuatu padahal tidak semestinya. Dan Bapak Ibu, dikatakan dalam ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri? Kan pakai kata tunjuk ini. Artinya orang yang buta itu tidak jauh, tapi ada di dekat itu. Kan kata tunjuk ini berarti tidak lebih dari 3 meter. Kalau memakai kata petunjuk itu berarti baru jauh.
betapa sengsaranya orang buta itu di stigma seperti itu dengan pernyataan yang mengatakan bahwa siapakah yang berdosa, orang tua orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Jangan heran Bapak Ibu ketemu orang Yahudi, mereka itu suka bicara nyeleneh, kata orang Jawa. Jadi bicaranya orang-orang Yahudi, gaya bahasa mereka itu seperti orang-orang yang menyindir-menyindir. Jadi kalau kita pergi suatu saat di Yerusalem, mendengar mereka bicara-bicara begitu. Kita orang Asia di dalam bis itu juga suka mereka sindir-sindir, sehingga ada bis hanya khusus untuk mereka. Gak boleh orang Asia atau orang lain. Pokoknya untuk orang Yahudi ditulis di sana, untuk orang Yahudi. Kalau untuk orang lain, bisnya lain. Begitu juga dengan di halte-halte itu ada air minum Bapak Ibu gratis. Mau minum pakai botol atau segala macam. Nanti ada tulisannya, kalau ditulis untuk orang Yahudi kita nggak boleh ambil. Nanti mereka akan inaugurasi alat itu, dipestakan sekecil-kecilan seperti menyucikan bahwa kita orang najis. Sampai segitunya Bapak Ibu. Jadi dapat kita bayangkan seperti apa penderitaan orang buta ini. Sehingga nas ini jujur kepada kita hari ini menjelaskan bahwa stigma itu telah dia terima dari kecil sampai dengan dewasa. Dan dia belum menikah, berarti ini di bawah 25 tahun Bapak Ibu. Kebayang gak seseorang 20-an tahun menderita dengan stigma? Dulu Bapak Ibu di pemerintahan Orde Baru ada stigma PKI. Kalau seseorang terstigma 3 huruf itu, seperti langit itu sudah runtuh Bapak Ibu. Dia tidak bisa PNS, pegawai negeri sipil. Jangankan TNI, Hansip pun tidak boleh diseleksi. Ini ada ormas, terlibat ormas. Padahal dia nggak ngerti persoalan. Dia kelahiran tahun 70, peristiwa tahun 65. Gimana korelasinya Bapak Ibu? Untunglah datang presiden kita. Langsung yang begitu-gituan dihapuskan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saudaraku, stigma ini seringkali mengecap sampai dengan berlanjut terus-terusan. Dan sepertinya stigma itulah yang membuat mereka tidak bisa menerima orang buta itu telah melek. Sehingga mereka tidak bisa melihat pekerjaan kuasa mujizat Tuhan Yesus terjadi di sana. Dan di ayat yang ke-34 disebutkan tadi sama mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Dan orang ahli agama yang diwakili mazhab kelompok Farisi yang turut di dalam menstigma orang buta ini. Ahli-ahli agama. Kalau di dalam gereja inilah pula para hamba Tuhan atau pendeta. Maka saya mengutip di sini pendapat Peter Wagner. Pernah mendengar nama Peter Wagner? Ya, itu bukan tetangganya si Juli di Cendana. Dia bukan orang Batak. Dia orang Amerika. Peter Wagner inilah yang menggembalakan ratusan ribu jemaat di Amerika. Dimulai dari satu jemaat. Maka dia tulislah buku yang sangat terkenal, The Purpose Driven Life, The Purpose Driven Church, The Purpose Driven Leadership. Kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, gereja yang digerakkan oleh tujuan, kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan. Kata kuncinya tujuan. Itulah sebabnya Bapak Ibu menggembalakan hampir 300.000 orang gak ada masalah bagi dia. 300.000 orang itu Bapak Ibu kalau dikumpulkan di tanah lapang gak muat. Karena itu jumlahnya hampir 3 batalion, 1 resimen, mendekati 1 brigade atau divisi Bapak Ibu, ukuran TNI.
Satu jumlah yang sangat banyak sekali. Tetapi perhatikan Bapak Ibu saudaraku, dikatakan oleh Peter Wagner, sebenarnya yang merusak gereja itu bukanlah orang luar. Saya ulangi, sebenarnya yang merusak gereja itu bukanlah orang luar, tetapi orang gereja itu sendiri. Saya baca-baca buku ini, The Purpose Driven Church. Saya melihat Bapak Ibu relevansinya sampai dengan hari ini. Yang merusak kekristenan itu bukanlah orang-orang di luar Kristen, tapi orang-orang yang dari dalam kekristenan itu sendiri. Dan Bapak Ibu, selain faktor tidak mampu menjadi saksi yang benar, juga karena faktor Bapak Ibu dalam hidupnya nyeleneh, kata orang Jawa, sempurna, kata orang Medan, amburadul, kata orang Lampung, Bapak Ibu, amburadul. Sehingga Bapak Ibu tujuan itu kacau balau, sehingga masyarakat tidak bisa melihat yang mana Kristen, yang mana bukan Kristen. Kira-kira nih Bapak Ibu kalau ke pasar, bisa nggak tahu, oh ini orang Kristen, yang ini dari mana? Tahu, oh itu bajunya Jesus Inside di kaosnya, di punggungnya itu Jesus Inside. Karena ada itu kaos saya baca di pasar itu, pasar lama, pernah waktu saya antar ibu naik motor besar, kaosnya Jesus Inside, dia pakai helm. Oh itu orang Kristen. Stigma saya begitu, itu orang Kristen karena kaosnya. Bapak Ibu kebayang nggak kalau Jesus Inside kaos yang tadi dia pakai mencopet? Jesus Inside tapi dia rampok tasnya seorang wanita misalnya, dikejar-kejar masyarakat, yang dikejar Jesus Inside. Kira-kira Bapak Ibu kalau ada yang membuat video TikTok kan jadi bahan lelucon. Sebenarnya walaupun kita tidak praktekkan seperti itu secara langsung Bapak Ibu, sebenarnya kita sering seperti itu. Kadang kita malu menjadi orang Kristen waktu berdoa makan di rumah makan. Betul nggak Bapak Ibu? Malu ke gereja menenteng Alkitab, dan sudah sangat jarang, kecuali di kampung-kampung. Di kampung-kampung ke gereja tenteng Alkitab. Ada seorang pemuda kita Bapak Ibu, kalau ke kelas meeting dia bawa tasnya, di bawah Alkitabnya. Waktu membuka dia tidak buka handphonenya, dia buka Alkitab tadi. Saya diam-diam mengucap syukur pada Tuhan dan berdoa untuk dia. Siapakah dia? Ya cari sendiri Bapak Ibu, cari tahu sendiri. Nanti kalau saya beritahu, nanti bensin hadiah orang itu. Bapak Ibu langsung kasih dia hadiah kulkas, TV, tabungan, deposito. Jadi cari tahu sendiri aja Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, kembali kepada nas ini mengisahkan kepada kita, stigma itu menyakitkan. Maka hari ini jangan turut di dalam stigma. Kalau ada teman kita bawaannya kurang terampil mengerjakan makalah, jangan katakan memang dari kampungmu gak satu pun ada orang cerdas. Udah pernah disurvei sekampung itu tidak ada yang cerdas? Kan belum. Jadi jangan membuat mendahului pernyataan. Memang dari kampungmu tidak ada yang ganteng-ganteng atau cantik-cantik. Udah disurvei. Ukuran kecantikan pakai rumus apa? Skalanya. Kan belum. Jadi jangan membuat pernyataan mendahului kenyataan. Oh saya tahu, ternyata begitulah cara hidup kalian. Tidak bisa. Sebab ternyata kita belum mensurvei apapun. Jangan seperti kelakuan tetangga-tetangga orang buta ini dan juga orang-orang Farisi.
Itulah sebabnya ketika Bapak Ibu dari nas ini kita disuguhkan satu penjelasan bahwa di pusat keagamaan Yahudi, kota Yerusalem, yang ada bait Allah, yang walaupun nanti tahun 70 Masehi itu diruntuhkan oleh Jenderal Titus, jadi nggak ada lagi. Tetapi itu megah sekali Bapak Ibu, dan disinyalir di bawah tembok ratapan yang sekarang yang di sebelahnya berdiri salah satu rumah ibadah agama lain. Disitulah bait suci yang dibangun Salomo. Maka diduga orang Israel sekarang sedang membangun terowongan. Dan Bapak Ibu saudaraku, di pusat keagamaan yang seperti itulah Tuhan Yesus memberikan mukjizat kepada orang buta itu yang sejak lahir dan membebaskannya dari cap stigma sebagai orang berdosa. Jadi berarti pusat keagamaan itu sebenarnya memberikan pembebasan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kalau hari ini kita di dalam ibadah tidak dibebaskan, ya kita akan seperti orang Farisi. Dibebaskan dari apa Bapak Ibu? Dibebaskan dari tata cara yang membuat kita semriwil. Apa itu semriwil Bapak Ibu? Yang pernah ke Jogja tahu itu semriwil. Semriwil itu tidak beraturan. Artinya Bapak Ibu saudaraku, membebaskan orang-orang dari ketidaktertiban hidupnya. Di pusat keagamaan itu orang buta ini disembuhkan dan dibebaskan dari kebutaannya dan memberi kebebasan kepada banyak orang arti dari kehadiran Tuhan Yesus. Pusat keagamaan. Jadi siapa yang disembuhkan di sana? Hanya orang buta dan orang tuanya sukacita. Tapi orang Farisi dan beberapa tetangganya senemen, tidak terima sepertinya. Tuhan Yesus membebaskan kebutaan sekaligus juga merehabilitasi, memulihkan nama baik orang buta tersebut bersama keluarganya. Jadi ibadah itu Bapak Ibu di tempat-tempat ibadah memulihkan. Bukan hanya mengalami kesembuhan, tapi juga restorasi. Restorasi itu kan memulihkan, maka ada restoran. Memulihkan yang lapar menjadi kenyang. Dan itu makanya di tempatnya si Ani kan ada tambar lihe. Artinya obat yang lapar. Begitu ya Pak Padang ya. Nah, mirip-mirip dapat si Ani dengan tempat Pak Padang mirip-mirip bahasanya. Mungkin lihe juga atau belihe ya. Ya, kalau dalam bahasanya si Patrick maleng gitu kan. Kalau bahasanya Ibu Novi di Jawa sana apa ya Bu ya? Lapar, tambar, obatnya. Tetapi pada bagian ini yang buta itu dibebaskan, direstorasi, dipulihkan. Maka ibadah itu seharusnya pusat keagamaan itu merestorasi dan memulihkan. Makanya kalau kita ibadah yang sakit jadi sembuh. Amin. Yang sakit hati jadi pulih. Sekarang plong rasanya. Yang tertekan sekarang bebas. Apalagi Bapak Ibu yang tidak punya uang pulang jadi punya uang. Di mana uangnya? Diimani, di dalam iman itulah pundi-pundinya. Bukan di rekening, bukan di kantong. Yang mengalami pergumulan-pergumulan Bapak Ibu saudaraku direstorasi. Maka ibadah itu Bapak Ibu dalam firman Tuhan disebutkan berguna dalam segala hal. Jadi kalau dalam beribadah yang sakit hati pasti sembuh. Yang diputus pacar juga Bapak Ibu mendapat pencerahan. Enggak langsung memikirkan mau bunuh diri di pohon cabai, ataupun memikirkan mau minum baygon, ya, saat itu minuman Fanta. Tidak Bapak Ibu, karena ada Yesus
hadir di dalam tempat ibadah itu. Tetapi dampaknya kan tidak semua orang mengalami. Orang Farisi itu sebagian tidak mengalami. Jika itu ada Nikodemus di sana, tentu dia adalah orang yang diberkati. Farisi tapi diberkati. Tetangga-tetangganya yang menyatakan benar orang inilah yang buta itu, diberkati. Tetapi tetangga-tetangga yang mempertanyakan dan senang dengan perdebatan, permasalahan, konflik, ayo kita bawa ke orang Farisi, lalu disidang di sana. Karena ada orang begitu Bapak Ibu, senang bersoal-soal, berjam-jam, sampai seharian, lupa dia teladang, lupa dia kerja, lupa dia mengerjakan makalah, lupa dia mengerjakan ujian, lupa dia membaca buku, bahkan lupa dia statusnya sebagai mahasiswa, karena keasikan disiring nongkrong-nongkrong sampai subuh. Terakhir, karena lupa dia mahasiswa, dia tidak tamat. Dan Bapak Ibu saudaraku, sebagai amanat khotbah kepada kita hari ini, ketika diperhadapkan dengan orang Farisi, terlihat semakin jelas melalui jawaban-jawaban mantan orang buta itu, bahwa keadaan seseorang di dunia ini sangat ditentukan oleh anugerah iman yang diterima seseorang. Saya bilang di bawah, kesaksian orang yang mantan buta ini, kita diantar atau mengerucut pada satu kesimpulan bahwa ternyata kesembuhan ataupun apapun yang diterimanya di dunia ini lalu mendapat anugerah Tuhan, itu semata-mata oleh anugerah iman yang dia terima. Semata-mata. Itulah sebabnya di dalam percakapan-percakapan dalam beberapa poin, kita sering bertemu, adakah imanmu? Kata Tuhan Yesus, imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, iman. Tuhan Yesus memberikan anugerah iman kepada semua orang, termasuk kepada orang buta tersebut. Disebut dengan anugerah pendahuluan. Jadi Bapak Ibu, kepada semua orang di dunia ini, di jagat raya ini, Tuhan memberikan dengan keadilan bahwa semua orang mendapat anugerah pendahuluan. Bahasa Sundanya Frevenian Grace, anugerah yang mendahului kemampuan kita merespon kasih Allah, sehingga kita dapat memiliki tindakan untuk merespon tindakan Allah. Anugerah pendahuluan itu adalah tindakan kekekalan dari Tuhan Allah sebagai benih untuk merespon perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memberikan benih itu agar semua orang dapat merespon ketika mendengar Tuhan Yesus, sehingga dia dapat memiliki perjumpaan. Orang buta sejak lahir tersebut adalah juga seorang yang mendapat kasih karunia anugerah pendahuluan tersebut. Dari mana kita tahu Bapak Ibu? Pertama, dalam kegelapan penglihatan, pencarian kebenaran keagamaannya, dia agama Yahudi, sampai kepada ujung yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Sebagai orang Yahudi, tentu orang tuanya mengajarkan kepadanya tentang agamanya, agama Yahudi, sehingga dia mengetahui tentang nabi, orang saleh, hari Sabat, nabi-nabi dan lain, dan dapat membuat mujizat. Menurut dia itulah pengajaran-pengajaran. Dikatakan Bapak Ibu, dia 30 dan 31 sampai dengan 33 Bapak Ibu, orang buta itu mendapat pengajaran. Tetapi di dalam pengajaran itu harus sampai kepada tujuan kebenaran yang sejati, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Pengenalan dan pencarian kebenaran yang sejati harus sampai kepada Tuhan Yesus.
Jika belum menemukan dan sampai kepada Tuhan Yesus, maka hidup keagamannya masih pada sikap keagamaan orang-orang Farisi. Jadi kalau hidup keagamaan kita Bapak Ibu hanya sampai kepada tata cara, berarti tidak beda dengan mereka di sebelah kita yang hidup dalam tata cara. Cara jongkok, cara berlutut, cara mengangkat tangan, cara mencuci kuping. Tata cara bukan? Tetapi yang dimaksud oleh orang buta ini adalah ketika dia dalam kebutaan itu, dia tentu mendengar Yahweh, Taurat, hari Sabat, dan seterusnya. Dia pasti mendengar dari orang tuanya. Tapi dia merindukan kebenaran yang sejati lebih daripada tata cara ini. Itulah sebabnya masuk kepada poin membaca firman Tuhan penting. Tetapi lebih penting lagi Bapak Ibu menerapkan dan merenungkan firman itu siang dan malam, supaya dia tidak seperti gong yang gemerincing. Bisa membaca tapi tidak bisa mempraktekkan. Dan kedua, percaya kepada Tuhan Yesus ditandai dengan ketaatan. Orang buta itu taat kepada perkataan Tuhan Yesus, bukan? Ayat yang kelima saya baca Bapak Ibu. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Gak ada dalam rumus farmasi di bawah itu. Bagaimana ludah dicampur tanah diaduk-aduk dengan tangan yang tidak steril, sebutlah seperti itu. Gak ada dalam rumus farmasi sampai hari ini setahu saya. Malah justru kita disuruh cuci tangan supaya steril dengan sabun. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dioleskan. Tidak disebutkan Bapak Ibu tanah itu tanah yang bersih atau tanah yang berkuman. Tetapi pastilah tanah di sana semua tanah yang berbatu-batu. Tentu tidak steril juga Bapak Ibu. Ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya, berfirman kepada orang buta itu, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Di mana kesembuhannya Bapak Ibu? Di tanah tadi kah formula yang tidak ditemukan oleh apoteker itu? Atau pada air Siloam itu, kolam Siloam? Atau pada yang ketiga, ketaatannya? Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ini memberikan kita ciri-ciri bahwa orang buta ini taat. Jadi berbicara tentang kesembuhan, berbicara tentang pemulihan, berbicara tentang kesuksesan, dimulai dengan ketaatan. Baca firman, amin. Lakukan firman, lebih amin lagi. Maka nantikanlah jawaban Tuhan. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Setahu saya nggak ada satupun rumus kedokteran yang bisa mengurai sampai hari ini prosesnya. Bahkan sudah banyak dokter-dokter profesor spesialis di seluruh dunia, termasuk Profesor Stanley Heath, tetapi tunduk kepada kuasa firman. Inilah pekerjaan Tuhan yang tidak terselami oleh manusia. Berarti masih berlaku Bapak Ibu sampai dengan hari ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tidak terselami oleh pikiran kita. Amin Bapak Ibu. Termasuk dalam hidup kita yang mungkin runtut dan yang mungkin juga tanpa simpul, yang mungkin juga sepertinya gelap gulita seperti orang buta ini. Tetapi perhatikan Bapak Ibu,
diurai dengan baik oleh Tuhan Yesus dengan satu komitmen, taat. Biasa saja orang buta itu berkata, nabi apa ini? Oles-oles mataku dengan hal jorok. Oh gak mau. Atau disuruh ke kolam Siloam. Ya kalau mau ke kolam Siloam, suruh aja dong bos ke kolam Siloam. Nggak usah pakai oles-oles menjorok-jorokkan, membuat mukaku jadi dengan tanah itu. Tapi perhatikan di sini Bapak Ibu, orang buta ini, kalau diinspirasikan dengan di lapangan, siap bos, siap komandan, siap. Oke, tak ada penolakan. Dalam hatinya pun tidak. Berarti kesuksesan itu dimulai dengan kenalan. Ada amin? Nah, jadi kalau kita hari ini taat pada Tuhan Yesus, taat pada firman-Nya, nggak rugi. Dan inilah maksud pernyataan grace by grace, anugerah demi anugerah. Pernah dengar lagu Amazing Grace? Gimana lagunya? Ya, sampai di situ Amazing Grace. Tapi ada lagi lanjutannya, grace by grace, anugerah demi anugerah. Ya. Dan inilah yang disebutkan Bapak Ibu, seseorang yang mengalami anugerah yang satu, Tuhan berikan anugerah yang kedua, Tuhan berikan anugerah ketiga, anugerah demi anugerah. Kita mendapat anugerah berkuliah di Banjarmasin. Kita mendapat anugerah dibiayai pemerintah. Kita mendapat anugerah dibiayai orang tua mampu karena pekerjaannya dalam mencari uang itu banting tulang. Walaupun di Sumatera Utara nggak boleh kita bilang banting tulang. Para tulang itu akan nanti berdiri dan memveto, tidak boleh tulang dibanting-banting. Tetapi secara umum artinya bekerja keras. Maka Bapak Ibu jangan coba-coba anak-anak tidak diajarkan arti daripada perjuangan itu. Dan jangan sampai juga ada anak-anak setelah sukses dia lebih mengasihi pasangannya daripada orang tuanya. Di mana logikanya? Setelah dia sukses maka yang dia utamakan pasangannya. Boleh, tapi orang tua pun harus dirawat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bagi orang Kristen sebenarnya tidak laku itu panti asuhan, dan laku itu panti jompo. Karena keluarga harus merawat anggota keluarga. Coba dicek di Sumatera Utara, ada nggak di sana panti jompo? Nggak ada. Kenapa? Karena filosofi orang-orang Sumatera itu orang tua harus dirawat oleh keluarga. Itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu diajarkan kepada kita firman Tuhan ini. Kita sesama anggota keluarga. Keluarga dalam Tuhan. Maka ini pun menjadi bagian daripada keluarga kita yang kita harus saling merawat. Amin. Saling memperhatikan. Dan pada bagian terakhir dari khotbah ini disebutkan Bapak Ibu, puncaknya adalah menuntun kepada penyembahan. Ini yang ketiga. Jadi mujizat yang adalah anugerah itu menuntun orang buta tadi tidak untuk berleha-leha, tetapi menuntun dia kepada penyembahan kepada Tuhan Yesus. Maka jangan sesekali praktekkan Bapak Ibu, sudah diberkati Tuhan tapi tidak larut dalam penyembahan kepada Tuhan. Kan seringkali begitu, Tuhan tolonglah, bantulah kami, ini mau ini dan itu, ini mau ini dan itu, Tuhan tolonglah. Termasuk dalam hal ini mau jatuh tempo. Saya kan karena kami pernah ambil kredit juga Bapak Ibu. Jadi kami tahu dikejar-kejar bank itu seperti apa. Jadi tetapi yang menarik Bapak Ibu, ketika kita sudah menyelesaikan anugerah itu, perhatikanlah kita mesti sujud kepada pemberi anugerah itu. Dan orang buta itu berkata di ayat 38,
Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah. Apapun yang kita terima hari ini, maka menuntun kita kepada penyembahan kepada Tuhan. Jangan apa yang kita terima hari ini membuat kita lupa menunggungi Tuhan dan melupakan segala kebaikannya dan hidup menurut keinginan kita. Salah. Tapi justru kita harus sujud menyembah kepada Tuhan. Demonstrasi orang yang mengalami kesembuhan dari kebutaan itu contoh yang berkenan kepada Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan Yesus disertai dengan penyembahan. Artinya menempatkan Tuhan Yesus sebagai otoritas tertinggi di dalam hidupnya. Jangan ada otoritas lain, Bapak Ibu. Jika ada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus tetapi masih belum menempatkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya otoritas tertinggi dalam hidupnya, maka sebenarnya masih banyak dan layak dipertanyakan keyakinannya kepada Tuhan Yesus. Apakah karena ikut-ikutan? Apakah karena ngetren ya? Ngetren sekarang ini orang pergi ke mall-mall, ke tempat-tempat hotel-hotel, karena di sana ada persekutuan yang membuat kita tepuk-tepuk tangan, girang-girang, nanti pulang dari sana dibagikan kue-kue dan segala macam hadiah. Itu namanya ikut-ikutan dan ngetren. Tetapi seorang murid seperti orang buta ini sujud menyembah. Bagaimana penyembahan kita sekarang? Apakah mendengar khotbah kita buka hati? Apakah waktu beribadah Bapak Ibu pikiran kita tadi di rumah sedang membuat opor ayam? Di mana ya opor ayam itu? Kebetulan mungkin ada anggota keluarga tinggal satu di rumah. Nanti dihabiskan dia pulang. Nanti saya sisa-sisa sedikit. Atau Bapak Ibu tadi malam minggunya ada sesuatu yang ketinggalan. Sayang sekali. Jadi pikirannya seperti itu. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu dalam penyembahan kita hari ini full, Engkaulah yang bertata di atas pujian kami. Maka ketika kita menyanyikan puji-pujian itu Bapak Ibu, roh kita, jiwa kita menyanyi. Jangan jiwa kita ke sana, mulut kita komat kamit. Antara bernyanyi dan tidak. Tahu syarat bernyanyi Bapak Ibu? Bernyanyi itu suaramu kedengar, suaraku engkau dengar, dan kita mendengar suara Tuhan. Maka kalau dalam beribadah suaranya tidak kita dengar, dan kita hanya mendengar suara kita, ketinggian suara kita, berarti kita kurangi volumenya sedikit, toanya. Berarti atau kemungkinan orang itu off volumenya, tinggikan. Maka kalau bernyanyi Bapak Ibu, saya mesti mendengar suara Ibu Iwa mendengar suara saya. Itu baru benar. Dan sama-sama kita mendengar suara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan juga suara pemandu kita tidak dengar, lah kita memandu dia. Jadi judulnya dia pemandu pujian, lah kita memandu dia. Kita yang dimandu Bapak Ibu. Bukan di sini maksudnya, di gereja lain. Kalau di sini pemandunya mantap-mantap semua. Latihannya aja 3 kali seminggu sampai tampil luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu mengajarkan kita hari ini bahwa jika seseorang diselamatkan oleh Tuhan Yesus seperti orang buta itu, maka Tuhan Yesus mempunyai banyak cara untuk menjaga imannya. Yohanes 8 ayat 18 sebagai penutup kepada kita. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Tidak ada satu pun yang bisa mengambil kuasa itu daripada kita. Bahwa kita diselamatkan dan diampuni dosanya, maka praktekkanlah dalam penyembahan kita yang benar setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu kepada kami pada pagi ini menguatkan, menghibur dan menolong kami dalam segala hal,
Dan kami sungguh menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa pemeliharaan. Berkati kami semua Bapa dengan berkat yang datangnya daripadamu, seperti kepada orang buta itu, sehingga matanya melek dan terhindar dari stigma keberdosaan mereka. Ketika kami di dalam Engkau, kami telah Engkau lepaskan dari stigma keberdosaan itu, dan kami mau hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati dan perlengkapilah kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada James dan ini. Mari kita bersama-sama berdoa pengakuan iman tersebut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula pada yang mati, naik surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit dan hidup yang kekal. Amin. kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk kantung persembahan diedarkan 2 kantung. Yang pertama 2 kantung untuk kas gereja, persembahan ke depan untuk kas panitia pemeliharaan harta benda gereja kita dan dana panitia Paskah. Sebagai ayat persembahan Maleakhi 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Hati Percaya.
Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas anugerah pemeliharaan-Mu kepada kami. Dalam seminggu ini kami boleh kembali mengalami kasih karunia-Mu ya Tuhan, dan kami boleh menikmati anugerah-Mu demi anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu untuk gereja-Mu Gemi Manuel Banjarmasin di tempat ini beribadah dan juga dipastori. Tuhan memberkati dan menolong dalam segala pertumbuhannya sehingga menjadi kegemaran bagi banyak orang dan menjadi anugerah bagi kota Banjarmasin bersama dengan gereja-gereja lain untuk melakukan tugas dan fungsi gereja, sehingga suku-suku yang belum mengenal Tuhan Yesus di kota ini dapat mengenal dan dapat percaya, dan mereka pun dapat dimuridkan sehingga dimenangkan kota ini bagi Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan dengan segala pergumulan-pergumulan kami dalam jemaat. Secara khusus Bapa, kerinduan kami untuk mengadakan pembelian lahan, sebab kami merindukan satu tempat beribadah yang permanen dan menjadi rumah-Mu untuk kami. Bukalah jalan Tuhan melalui pembentukan panitia pengadaan lahan dan pembangunan gereja yang diketuai oleh hamba-Mu Pendeta Erwin Daud, dan Engkau memberkati semua anggota panitia ini, baik sebagai sekretaris, bendahara, dan semua tim. Kami berdoa agar kiranya Tuhan memberkati secara khusus untuk penggalangan dana, agar kami dapat membeli lahan dan juga satu unit rumah tua di ujung jalan Gang Kalimantan 2. Jikalau Engkau berkenan ya Bapa, bukalah jalan dengan negosiasi yang terbaik. Tolonglah kami Bapa, dan kami percaya kuasa-Mu sehingga tercukupkan dana yang dibutuhkan, baik untuk pembelian rumah tua sekitar 300 juta maupun pengadaan lahan sekitar 1,2 miliar. Satu angka yang besar, tetapi kami percaya Engkau berdaulat dan akan menyediakan untuk kami semua ya Tuhan. Berkati juga penggalangan dana yang dilakukan Gemi Wilayah 2 melalui persembahan Rabu Abu dan puasa Lenten. Tolonglah Bapa di surga itu menjadi berkat, dan juga proposal yang sudah mulai diedarkan. Kami berdoa, pakailah kami semua jemaat juga terlibat di dalamnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami bisa mempraktekkan membangun rumah-Mu ini ya Tuhan. Oleh karenanya kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kegiatan mingguan kami berdoa Tuhan menolong. Begitu juga kegiatan sebulan ini, dan akan kami laporkan dalam konferensi resort, konferensi distrik, konferensi tahunan. Tuhan menolong juga kami bertumbuh dengan misi Borneo, terutama di Kalimantan Selatan, juga rencana untuk Kalimantan Utara dan juga Kalimantan Timur, dan kami bersyukur kehadiran gereja-Mu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu juga untuk P3Mi, berkati mereka Tuhan dalam berkelas meeting dan beribadah. Tuhan menolong mereka juga bertumbuh. Selagi masih berada di Banjarmasin, mereka diperlengkapi menjadi murid Kristus yang militan. Tolonglah mereka ya Tuhan dalam segala pergumulan dan pergumulan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk jemaat yang sakit, saudara kami Yohanes, dan juga Matthew Emmanuel, Daniel, dan juga kami berdoa untuk Ibu Meli, Ibu Sarah, dan juga jemaat-jemaat yang lain yang saat ini dalam kondisi sakit. Untuk Suri sakit gigi, Tuhan sembuhkan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di surga, untuk pemulihan kesehatan saudara kami Alvin, terus kami doakan supaya pulih total. Juga Ibu Monik, Bapak Didi,
dan juga Ibu Iwa, kami terus doakan untuk kakinya. Tuhan berkati dokter yang menangani dan berikan pertolongan, kekuatan kepadanya, kesembuhan. Juga kami serahkan Bapak Suwanto dan juga mama dari saudari kami Suri di Nias yang sakit gula, Tuhan juga sembuhkan. Bapa di surga, kami menyerahkan semua P3MI. Tuhan menolong mereka di dalam persekutuan. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan mereka. Kami menyerahkan dan berdoa Bapa di surga untuk iman percaya kepada Tuhan Yesus. Berkatilah untuk Ibu Lili dan juga Bapak Suwanto, Ibu Rita Buat. Kami menyerahkan. Juga kami berdoa buat jemaat yang merindukan satu pekerjaan yang baik. Tuhan tolonglah dalam pekerjaan atau usaha bisnis mereka. Kami menyerahkan untuk sekali lagi pelayanan misi MPT di Hayangi, TK Pelangi Kasih di Pegunungan Meratus, dan pelayanan Pendeta Erwin dan juga guru-guru TK di sana. Mari Tuhan kau memberkati mereka. Kami teringat untuk bangsa dan negara kami, berkati. Juga kami doakan untuk penginjilan di seluruh Indonesia hari ini. Tuhan memberkati, dan kami menyerahkan, mempertaruhkan semua ke dalam pemeliharaan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dengan rupa-rupa pergumulan ini kami percaya Engkau memberikan pertolongan dan juga anugerah yang luar biasa kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan doa syafaat kami ini, karena kasih dan kemurahan-Mu yang menyediakan telinga mendengar seru doa permohonan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa. Bapa kami yang Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat tinggal berdiri. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memperlengkapi, memberkati, menjaga, memelihara setiap kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Raja segala raja.
Pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Adakah yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Puji Tuhan, semuanya masih jemaat yang setia. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelupasan dari ikatan roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pernikahan dan pernikahan, baptisan dan CD serta pemahaman dapat menghubungi pimpinan jemaat atau gereja terdekat. Untuk berita sepekan boleh sama-sama kita baca di layar. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta James Damanik dan seluruh tim pelayanan yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pimpinan jemaat pada hari Selasa 21 Maret pukul 8.30 WITA, Pendeta James akan melayani sebagai rohaniawan pada pengambilan janji pegawai negeri sipil. Namanya tertera. Kemudian pada Rabu 22 Maret juga ada kegiatan jam 5 supaya kita boleh bersama-sama menghadiri kegiatan Secret Music Choir Festival 2023 oleh Gigayan Ministry. Untuk komisi keanggotaan evangelisasi, bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan Maret, kami ucapkan yang semuanya mungkin belum tertera boleh melapor kepada komisi keanggotaan. Untuk persekutuan 2 tengah minggu dimajukan karena hari Rabu libur, jadi diadakan pada hari Selasa. Kelas meeting dewasa juga dapat menginformasi, jemaat dapat informasikan kepada komisi keanggotaan untuk diadakan kelas meeting di rumah keluarga masing-masing. Untuk PWMI minggu depan akan mengadakan kelas meeting dipimpin oleh Ibu Celes Eviati. Untuk P2MI juga pada tanggal 26 minggu depan ya, Bapak-bapak atau kaum pria akan mengadakan kelas meeting, akan dipimpin oleh Pendeta James Damanik. Dihimbau kepada para P2MI atau para kaum pria untuk boleh mengikuti kegiatan ini. P3MI seperti biasa pada hari Kamis dan ibadah persekutuan di hari Sabtu. Di hari Sabtu akan diisi pelayanan firman oleh Ibu Evangelis Novia Daud, liturgis Maria Panggabean, musik Belfrian, untuk acara worship night. Jadi harapan kepada teman-teman PDGMI yang bisa hadir silakan hadir. Kemudian untuk jadwal pelayanan minggu depan pada 26 Maret diingatkan kembali bagi nama-nama yang akan disebutkan. Pelayan firman Ibu Evangelis Novia Daud, liturgis Mas Dayanti Gulo, pemandu pujian Suryani dan Hardin, pemusik Syoksen Yohanes dan Delfrian, doa syafaat Ibu Celes Eviati, persembahan Evangelis Stevi, operator streaming Opelius Gulo, LCD Apriani Gultom, menyambut jemaat Ibu Celes Eviati dan Yohanes, malam minggu oleh Ibu Fitri. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jemaat Tuhan dipersilakan kembali untuk mengambil sikap saat teduh. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Silakan bersalam-salaman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Bapa di sorga, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Berbicaralah sebab kami telah siap untuk menyambut perkataan-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan.
Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat ke-41. Saya akan membaca untuk kita sekalian, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru
dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimanakah ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang yang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Dikatakan orang itu tidak datang dari Allah. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di sana, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti kami juga buta?"
Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu.